Pemirsa, beragam modus dan kasus tindak pidana perdagangan orang bak fenomena gunung es. Duduk bersama merembuk hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Komisi E DPRD Jawa Tengah menggelar fokus discussion group perihal upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pati. Tindak pidana perdagangan orang di Jawa Tengah seperti fenomena gunung es. Ragam modus dan bujuk rayu dilakukan para oknum guna mencapai apa yang diinginkan. Meski demikian, dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdata 8 kasus pada tahun 2023 di Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Pati terdata tidak ada pengaduan maupun kasus. Kabid Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jawa Tengah, Sri Dewi Indrajati menuturkan meski dalam Simfoni tercatat 8 kasus, namun pihaknya meyakini masih banyak kasus yang terjadi dan tak tercatat. Melalui momentum fokus group discussion yang dihadiri lintas organisasi perangkat daerah dan forum anak, dan ini dimaksudkan untuk menggali persoalan di berbagai kabupaten atau kota di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Pati. Hal ini bertujuan untuk merembuk bersama terkait persoalan TPPO. Meski di Kabupaten Pati pada tahun 2018 hingga 2023 tidak ada aduan terkait kasus TPPO. Itu masalah tindak pidana perdagangan orang. Jadi Pati cukup tinggi orang-orangnya. Saya bahkan pernah beberapa tahun yang lalu pernah ke Malaysia waktu itu ngurusin tentang WCC gitu waktu itu ya. Nah itu pernah saya ketemu dengan seorang sopir taksi, saya waktu itu naik taksi itu sampai disebutkan kalau ibu bisa mendapatkan 1 orang Pati gitu ya, itu akan dapat bonus, dapat tips gitu, itu sejuta 1 orang gitu, zaman 10 berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa Pati? Saya sebut karena orang Pati itu orangnya manut, pekerja keras gitu dan rajin katanya begitu. Jadi ada alasannya TPPO dan secara data saya kurang begitu hafal, harus membuka data ya. Nanti kalau pas paparan mungkin ada gitu. Nah, itu cukup tinggi gitu ya. Sebenarnya tidak hanya di Pati sih, banyak sekarang juga TPPO daerah kasus isu-isu tentang TPPO semakin mulai meningkat lagi gitu ya. Pihaknya juga menambahkan kini tren kasus TPPO yang semula korbannya merupakan perempuan dan anak, namun kini bergeser pada laki-laki, sehingga ragam upaya penanganan dan pencegahan harus masif dilakukan. Maraknya kasus TPPO ini dilatar belakangi faktor ekonomi serta lapangan pekerjaan yang minim. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Anton Lami Suhadi menuturkan pemberdayaan sektor ekonomi harus kembali diperbaiki dari lingkungan pemerintah kabupaten hingga desa, sehingga masyarakat desa bisa mandiri dan berdaya guna, sehingga tak tergiur dengan berbagai tawaran. Baik tenaga kerja maupun perlindungan anak dan dinas sosial harus memberi ke daerah itu. Ya, terus desa-desa ini, khususnya desa-desa yang mohon maaf, yang kemiskinan ekstrim, yang ekonominya banyak belum belum mendapatkan rezeki yang lebih baik. Karena apa yang saya sampaikan tadi, faktor utama itu adalah di ekonomi. Kalau ekonominya itu tercukupi, maka tidak mudah bergoyang, tidak mudah untuk diprovokasi dan sebagainya. Kalau ekonominya tidak ada, dipengaruhi, dipinjami duit dulu, sedikit-sedikit utang langsung tertekan. Pihaknya berharap ke depan fenomena gunung es TPPO dapat segera terentaskan. Pembenahan di sektor administratif pun harus dilakukan guna tidak adanya lagi pemalsuan dokumen bagi para korban TPPO. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.